Veronica Malaysia, jadi begini bosnya. Iya nih, jadi hari ini studio kita dibajak sama Vero. Pokoknya coming soon bakal banget teru. 8 biji. Iya 8 biji, dapat pertanyaan. Iya, tapi Vero udah pernah pegang biji? Ya pernah lah karena kalau ada netizen yang berkomentar pedas atau menjatuhkan bagaimana reaksi kamu? Tanggapannya biasanya di bawah santuy. Episode yang paling parah kan gua sama elu. Oh iya bener. Lanjut we gitu. Lanjut we. Pertanyaan kedua. Oh my god. Ada niatan cari istri baru gak? Tuh nanti aja lah. Enggak, bukan nanti aja maksudnya. Gue seret ceweknya ke ini, ke semak-semak. Ih ngeri banget ya baunya semak-semak. Tuh kalau Vero enaknya sukanya di atas apa di bawah? Di bawah aja lah. Di bawah aja. Meriam capek mager. Oke, kembali lagi bersama aku Veronica Malaysia. Jadi kali ini tuh aku mau ngebajak studionya Kanuga guys. Jadi aku sekarang penampilan kayak Kanuga banget gak sih? Kayak pakai topi cowboy, pakai kacamata. Terus ini tuh kayak pakai apa tuh? Headset bener bisa. Earphone. Jadi sekarang tuh bugilan gitu loh. Jadi biasanya Kanuga yang suka nanya-nanya. Jadi aku mau ini nanya-nanya. Aku sekarang duduknya juga di tempat Kanuga banget gak sih? BTW aku samaan banget tahu. Apaan? Bajunya lah kuning. Kita iya, kayak, sama-sama kuning. Padahal kita gak janjian ya Vero ya. Iya, janjian asli. Aku tuh kayak Kanuga versi cewek banget gitu. Ya berarti lu harus buka acara ini dong. Kalau Nuga, amin. Kalau Nuga kan bukanya gini, Nugra HPK di sini selamat datang jadi begini podcast. Nah sekarang lu Veronica Malaysia selamat datang jadi begini podcast coba. Iya, Veronica Malaysia jadi begini podcast. Itu kan lu arekin nonton konser persibnya Pak. Konser persib, pertandingan. Bener-bener. Udah biasa jadi stadion sih gini ya. Ayo. Iya nih, jadi hari ini studio kita dibajak sama Vero. Biasanya kan Nuga yang nanya-nanya ya Vero ya. Sekarang Vero yang nanya-nanya Nuga. Pertanyaannya dari mana? Dari lu sendiri? Dari gue sendiri. Enggak dong. Gue gak nanya. Jadi gue tuh bikin pertanyaan gini sama anak-anak kru JMN nih guys. Itu pertanyaannya dari semua krunya. Nanti aku tanya satu-satu ke Kanuga gitu kan. Penasaran banget kan biasanya Kanuga nanya-nanya. Sekarang aku yang nanya tapi pertanyaannya dari anak kru JMN gitu guys. Oh gitu. Oke. Dan Nuga gak tahu isi pertanyaannya apa. Ya gak tahu lah, surprise gitu kan. Siap. Mau tanya sekarang aja. Penasaran kan? Besok aja. Sekarang aja. Iya. Tapi tepuk tangan lo buat teman-teman JMN. Oh. Udah niat bikin pertanyaan ya Vero ya. Dan thank you juga Vero udah menyempatkan waktu untuk bisa mensabotase ini semua. Iya dong. Aku kan pengen cobain jadi host gitu. Oh, cocok gitu. gak sih kalau pernah jadi host guys? Cocok gak? Kalau cocok tolong subscribe. Cocok ya. Swipe up. Iya, karena Vero juga di JMN punya konten ya Vero ya? Iya dong. Apa nama acaranya? Ini dong, Pelod Explore. Hidup adalah ulin. Iya. Bakal tayang juga di kita iya dong. ya. Pokoknya coming soon bakal banget teru. Dan anak-anak sekarang tuh tuh apa sih? Jadi cenah mah teh jadi kumahanya ieu weh PKDG. Teh apa? Cenah mah teh kayak kesedihan gitu tapi sekarang mah banyaknya tuh kayak yang ngebucin itu ya banget sih kayak ya wow lah mungkin ya tehnya. Gak tahu kan lu yang sering pakai bahasa itu. Ya udah mungkin nurutan batur gitu kan Jamal gitu kan biar gak katro banget cenah. Jadi keuan. Yang kadang dijadiin kata tuh misalkan ada cowok romantis ke cewek terus dibilang ih banget. Lihat pasangan orang romantis ih. Oh tuh apa ya sesuatu hal yang apa ya? Yang Beatles. Gitu mungkin. Yang Beatles mungkin. Jadi kayak mungkin wow kali ya. Wow, tapi dijadiin banyak bahasa-bahasa aing teu ngarti eta anjir. Tapi lu mah ngalamin itu gitu. Ngalamin dong pastinya. Selain naon deui? Sen wulu. Kumaha itu wae. Kumaha guys, udah cocok tuh jadi host itu wae. Cocok ya. Deg-degan nih guys. Tapi ini percobaan semoga aku jadi bisa gitu guys kayak Kanuga bener gak sih guys? Amin. Soalnya lu bakat ngomongnya udah ada gitu. Gak usah pakai mic juga udah ini. Bukan biasa ini sponsoran stadion. Ya jadi untuk yang mau kampanye nih butuh apa? Butuh yang itu tuh ngerti non?
Tim hore gitu dan gak usah nyewa sound system. Enggak kudu lah, pakai kendang-kendang lah. Ke Vero aja ya. Jadi mana pertanyaannya naon Oh, bener jadi ngobrol wae teh. Nih, jadi pertanyaan itu ada 8 biji, guys. 8 biji. Iya, 8 biji dalam pertanyaan. Enggak biji juga lembar. Oh, lembar. Yang beda ya, Wak. beda. Soalnya ini berbentuk bulat gitu jadi biji lah. Oh gitu ya? Oh iya, iya dong. Ya udah. Yang sering Wak, dengan Oke, berarti biji yang pertama dibuka. Oh, biji yang pertama. Pero pegang biji. Aku jadi deg-degan sih ya. Kan gue yang mau ditanya ya. Iya, tapi Pero udah pernah pegang biji. Biji ya pernah lah karena tolong jangan salpok ya. Iya enggak maksudnya biji mata kan sering dipegang kalau lagi apa berkendara gitu kan. Biji jambu juga lah. Biji Kenapa jambu. biji jambu? Tung di daharnya bisa jadi jadian. Jadi jero. Di beteng. Teh kata tiba heula eta pamali. Pertanyaannya, Pero. Nih, ada pertanyaan pertama ini dari kru JMN Channel, oke? Oke. Jadi pertanyaan tuh gini guys. Nih guys nih. Kan cuma anu gak doang ya. Kalau ada netizen nih ya. Tar dulu. Ini kacamata tolong diginiin ini nyerosot itu. Baiklah. Yuk. Kalau ada netizen yang berkomentar pedas atau menjatuhkan bagaimana reaksi kamu? Gimana? Rasanya Ya reaksi kan tuh gimana kalau misalnya ada yang ngebully lah. Kalau gak komentar yang menyakitkan gitu. Biasanya gimana tanggapannya nih? tanggapannya biasanya di bawah santuy. Kalau di media mah, maksudnya di media tuh di hadapan orang-orang santuy. Tapi di satu sisi gue juga ngalamin down gitu, apalagi kalau dikatain kasar gitu. Tapi ya balik lagi karena memang netizen kita nggak bisa diatur kayak gitu, jadi ya ini kayak sebuah resiko. Jadi ya hadapi aja gitu. Oh, jadi tidak apa sih bagaikan kata-kata membunuh tanpa menyentuh. Untuk itu. Ya sakit mah pasti ada gitu. Tapi awal-awal, tapi kesini-sini mah gue udah tahu itu resikonya gue berkonten di digital. Pasti netizennya kayak gitu, jadi ya hadapi aja gitu. Episode yang paling parah kan gue sama elu. Oh iya bener. Sumpah ya, gue sama Kanuga dibully dong. Tapi banyak kan Kanuga. Soalnya Kanuga yang nanya. Jadi kalau misalnya gue sekarang yang nanya, jangan dibully. Kanuga jangan dibully. Karena aku belum belajar guys. Iya, gara-gara katanya gue bilang elu gendut dan lain sebagainya. Padahal itu udah di brief sebelumnya. Iyalah, ya. Pasti. Netizen tuh cepet banget kayak mendefinisikan sesuatu gitu guys. Jadi tapi aku berterima kasih sih. Kayak sebagai gimana ya. Jadi pacuan aku juga kayak ayo semangat ya bisa yuk gitu. Lu mah dibawa semangat berarti ya. Semangat, harus tetap semangat sih. Iya setuju, gue juga banyak belajar dari Vero bahwa kalau misalkan ada orang yang benci sama kita jangan diambil hati tapi dijadiin pembelajaran untuk kita jadi jauh lebih baik lagi. Pikirin gitu dulu ya benar, pikirin dulu. Dicerna dulu lah, tong cepat mengambil keputusan apalagi lagi pas lagi naik-naiknya tuh lagi panas-panasnya biasanya kan itu kan hanya jadi emosi jiwa gitu. Emosi jiwa. Lanjut we gitu. Lanjut we. Pertanyaan kedua. Oh my god. Oh my god. Nah, itu pertanyaannya. Ada niatan cari istri baru gak? Jadi tong dibicarakan ke si mamahnya. Cip-cip iya mah. Jujur sok mah. Niatan istri baru. Enggak lah. Satu aja belum habis. Satu aja belum habis. Satu aja di rumah ngajak perangnya luar biasa gitu. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Gitu nanti aja lah. Enggak, bukan nanti aja maksudnya. Nanti aja pemikiran itu. Gitu. Enggak juga gitu. Gua mau orangnya setia. Setia tetap satu aja udah gitu. Satu istri yang sekarang aja itu di rumah ngajak berantemnya luar biasa gitu, ngajak perang terus gitu. Apalagi kalau misalkan banyak, wah teka bayang rudetnya gitu. Tapi kirain gue tuh kan juga gimana ya kayak fuckboy gitu guys. Soalnya dari stylistnya juga kayak fuckboy banget zaman sekarang gitu. Masa? Iya, kirain tuh pengennya nambahnya 2 gitu 3. Enggak, gue mau orang setia. Ya. Emang ciri-ciri fuckboy kayak gimana sih menurut lu? Iya kayak Kanuga. Sorry guys. Tapi sekarang fuckboy masih makin terdepan guys. Jangan khawatir buat kalian fuckboy pokoknya. I love you. Enggak, menurut gue gini Vero, kehadiran fuckboy itu adalah berasal dari cewek. Kenapa? Karena cewek-cewek itu rata-rata kalau misalkan mutusin cowok, bilangnya apa? Kamu terlalu baik buat aku. Terlalu baik. Jadi banyaknya cowok-cowok termotivasi untuk jadi jahat. Gitu. Tapi cewek juga ada fuckbel, itu juga fuckbel. Fuckgirl itu juga sama gara-gara cowok. Wasa. Kayak misalnya iya, aku cuman sayang sama kamu doang gitu. Itu juga kayak gitu, padahal bohong di belakang mah itu teh guys. Jadi sebenarnya fuckboy sama fuckgirl tuh perpaduan orang-orang yang tersakiti sih. Iya benar-benar. Kalau kata Joker bilang tuh orang jahat itu berawal dari orang yang baik tersakiti. Bener. Jadi kemunculan fuckboy dan fuckgirl itu berasal dari tersakiti gitu ya. Sih, makanya jangan sampai nyakitin orang lain karena akan ada perubahan buruk
di orang tersebut gitu ya. Karena bakal jadi pagel bakboy. Nah gitu. tong bakalan jangan nyakitin orang lah pokoknya mah. Pero sering nyakitin orang? Enggak lah, aku yang disakitin. belum. Jangan kayak gitu. Nggak boleh jadi orang jahat guys. Jangan. Jadilah orang baik ya. Amin. Lanjut Vero. Lanjut nih, pertanyaan ketiga. 3 biji, biji ketiga gitu maksudnya. Berarti tadi 2 biji udah dipegang nggak Vero? Udah lewat. Udah lewat yuk, lanjut. Berikan tanggapan tentang netizen. Dong dia deh, apa deh? Garis keras nih. Kumaha sih? Berikan tanggapan tentang netizen garis keras. Garis keras serius? Garis keras guys, garis keras. Netizen garis keras? Jadi kumaha itu yang maksudnya definisinya? Oh mungkin gini maksudnya. Netizen itu kan banyak yang kasar kayak gitu. Okay. Kita harus nanggapin kayak gitu. Ya gimana ya? Kita punya tangan 2, gak bisa nutup mulut orang banyak gitu. Yang bisa kita lakuin adalah nutup kuping kita gitu, nutup mata kita. Ya udah yang gue lakuin itu sih. Kita yang sadar sendiri ya. Ya udah biarin gitu. Toh mereka juga kayak gitu. Mungkin motivasinya apa gue nggak ngerti. Yang penting tetap berkarya aja sih. Gitu. Benar. Dan selama kita nggak ngeganggu orang lain gitu ya. Benar nggak Per? Iyalah. Kayak itu kayaknya sirik sih orang yang kayak gitu tuh. Awal-awalnya sirik. Karena yang gue perhatiin gini loh. Ada orang yang kasar misalkan karya gue gitu diserang dan lain sebagainya. Terus gue lihat profilnya dia nggak punya karya sama sekali gitu. Jadi memang benar kata lu tadi sirik mungkin. Iya sih. Kebanyakan orang yang ngejahit itu lebih dari kita, di bawah kita sih. Kalau di atas kita sih gak apa-apa ya. Kita ya jadi kayak itu. Jadi nih saya ngomong teh. Jadi gak apa-apa kalau orang itu ngejahit kita. Kalau orang itu punya karya yang lebih dari kita ya is okay gitu ya. Malah kita jadi kayak sadar diri, oh berarti dia lebih dari kita gitu. Tapi kebanyakan tuh di bawah kita sih yang ngejahit kita tuh asli. Betul kayak gitu. Kalau Vero enaknya sukanya di atas apa di bawah? Di bawah aja lah. Di bawah aja. Periam tempe mager. Enggak maksudnya kalau naik tangga tuh kalau ke atas kan capek ya Pero, mending udah di bawah aja gitu. Kayak kamar aku sekarang di bawah soalnya aku rem naik ke luhur capek. Nah gitu. Lanjut Pero, ada pertanyaan apa lagi? Biji keempat nih. Pero menghitung biji. Siapa perslopemu? Lop lah. Siapa perslope? Soalnya pakai P itu jadi lope gitu lain lop. Siapa perslopemu? Move on belum sekarang? Siapa perslop? Ya perslop lah. Oh gue gak ngerti Karena menurut gue perslop gue ya istri gue gitu. Gue gak pernah pacaran sih dari dulu. Setia sama satu asli. Pacaran tuh kelas berapa kira-kira? Nih kalau bohong dosa sih. Tapi kebaikan gak apa-apa. Gue awal pacaran SMP. Oh SMP. Awal pacaran SMP dulu ya masih cinta-cinta monyet cinta gitu. Berarti kalau sekarang mah bucin benernya. Ya dulu gue bucin banget sama cinta tuh, mengagungkan cinta lah dulu. Tapi karena gue ganti-ganti pacar, terus fuckboy dulu banyak belajar gitu. Sampai akhirnya SMA gue ketemu sama cewek, berjalan sekitar 5 tahun 6 tahun, nah nikah sama cewek gue yang lama itu gitu. Jadi first love tuh gak kemungkinan satu pas pertama kali pacaran gitu ya. Jadi bisa aja pas kita udah berapa kali pacaran baru first love gitu gak sih? Kalau aku juga sama sih kayak gitu. Jadi kayak gak jatuh cinta pertama, bukan kayak pandangan pertama gitu kan. Itu dia. Karena menurut gue definisi cinta yang benar-benar itu harus ada tanggung jawab di situ gitu. Nah menurut gue cinta pertama gue itu adalah adanya di pernikahan gitu. Nah kalau yang pacaran-pacaran sebelumnya itu gue gak nganggap cinta gitu. Jadi kalau ditanya first love gue siapa ya istri gue sekarang gitu. Iya benar-benar. Berarti gak kemungkinan orang yang pertama dipacarin itu gak first love gitu ya. Gitu. Karena tidak semua orang pacaran itu melibatkan cinta. Iya benar-benar. Setuju ya? Setuju. Next lanjut. Biji kelima nih guys. Biji kelima. Mendingan cantik tapi gak seksi atau seksi tapi gak cantik. Jadi kumaha ya? Mendingan cantik tapi gak seksi atau seksi tapi gak cantik. Jadi mendingan kumaha ya? Cantik tapi gimana sih? Cantik tapi gak seksi, seksi tapi cantik. Gimana sih? Ini mau lagi jadi liar. Cantik tapi gak seksi? Iya cantik tapi gak seksi. Tapi seksi tapi gak cantik, balikin aja. Nih definisi cantik sama seksi aja kan tiap orang beda-beda cuy. Iya benar sih, benar ya kan? Benar kan? Gue nanya deh sama lu, kalau menurut lu cowok ganteng tuh kayak gimana? Cowok ganteng itu dia dari akhlaknya semuanya, jadi pokoknya dari atas sampai ujung kaki tuh bagus sih menurut gue cantik. Gak cuman mukanya aja gitu kan, ganteng tuh dari dalam sama luar sih kalau menurut gue. Oke, tapi kan tiap orang beda-beda. Ada yang bilang gini, cewek kurus itu atau kurus tinggi itu cantik. Tapi ada orang yang bilang gue lebih suka yang agak sedikit berisi misalkan. Tiap gitu. Orang kan beda-beda gitu. Dan definisi seksi juga beda-beda cuy. Kalau menurut lu cowok yang seksi itu kayak gimana?
Yang berkotak-kotak. 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 Badannya kotak-kotak semua. Enggak lah. Maksudnya tuh kayak Berarti SpongeBob seksi menurut lu kotak dia. Salah. Itu yang ngejendol-jendol gitu. Yang ngejendol-jendol. Oh lu suka yang berotot? Oh iya berotot lah kayak bapak gue gitu. Iya. Oh bokapnya tuh teman nge-gym gue. Bokap gue kayak preman banget gak sih? Preman merancang. Sorry Pi. Oh lu panggilnya papi? Papi. Iya benar. Berarti lu sukanya yang berotot. Iyalah, yang kalau definisi seksi menurut gua tuh cewek yang pintar. Oh. Gua nggak peduli cewek itu kayak gimana. Berarti bukan seksi dari body gitu ya, dari karakter dia ya. Lihat dari cara ngomongnya, itu menurut gua seksi gitu. Karena menurut gua kalau yang terbuka kayak gitu nggak jadi patokan seksi gitu. Seksi itu menurut gua lebih tertarik orang itu bukan hanya dari mata tapi langsung masuk ke sini nih. Dari dalam gitu ya, seksinya. Ya percuma sekarang cewek misalkan dia badannya bagus lah gitu ya, body goals banget. Tapi pas diajak ngobrol nggak nyambung. Misalkan kita lagi ngobrol nih, hai kamu dari mana? Karena nggak nyambung dia bilang, Kiko enak tahu. Kan nggak nyambung. Nah menurut gua itu nggak seksi. Coba lu ketemu sama cowok ganteng pas diajak ngobrol, hai kenalan dong namanya siapa? Jadi naon sih belum mau gitu ya. Coba itu seksi kan gitu. Benar. Benar. Dan kalau menurut gua nyari pasangan itu yang harus ngobrolnya nyambung. Kenapa kayak gitu? Karena gini, ketika lu milih pasangan karena cantik atau karena ganteng, suatu saat ganteng cantik itu bakal hilang, bener nggak? Bakal hilang bener. Apalagi kalau dari luar ya, dari fisik gitu ya. Bakal hilang seiring berjalannya waktu gitu. Dan nanti ketika lu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu sama pasangan lu, yang bisa lu lakuin adalah ngobrol. Jadi kalau misalkan mau cari pasangan yang ngobrolnya harus nyambung gitu. Iya sih benar. Kamu mau misalnya kejadian lebih serius ya, ke rumah tangga teh ngomong dua anu itu nyambung kumaha. Si kamu. Nu hiji ka mana? Jika si bolot jeung si malih kan. Nu hiji ka mana? Ayo Yuk lanjut. Ini biji ke-6 guys. Nih, selama nge-MC ada gak sih pengalaman yang membekas banget diingatkan gitu? Kayak apa ya? Ya pengalaman yang paling sedih sih menurut selama nge-MC gitu. Gimana? Nge-MC pernah gue acara apa sih? Last Child dulu. Lu tahu gak Last Child? Band, Jadi dulu ada konsernya Last Child. Awal-awal kemunculan Last Child. Udah rame tuh. Cuma karena gue jarang tahu gitu ya. Jadi pas gue dikasih tahu Last Child, gue kurang mempelajari siapa gitu isinya, apa personilnya. Dan pas waktu gue present, vokalisnya dateng, kan namanya tuh Virgon. Iya Virgon. Gue salah nyebutnya Goprun. Serius itu malu banget anjir. Penyebaran nama baik. Iya serius, jadi kan band dulu nih main terus gue bilang, Last Child udah ada di atas panggung nih. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Ini dia, Goprun. Gua turun, si Virgonnya tuh ngomong, Goprun. Sampai Goprun. Tetap Virgon. Itu malu banget sih sampai sekarang itu. Malunya kayaknya sampai akhirat deh kayaknya. Oh, berarti cuma penyebutan nama doang gitu ya. Penyebutan nama doang. Terus pernah satu kali gua nge-MC nih. Bintang tamunya waktu itu Ungu. Terus gua bilang kan, pas waktu gua mau present Ungu, di belakang ada ribut di bawah. Terus gue bilang kan, woi kalau bisa jangan ribut. Gue bilang tenang ya. Pokoknya apapun musiknya, gue bilang kan, yang penting maksud gue damai kan. Terus di bawah bilang apa? Dangdut. Dia minta dangdut di bawah gitu. Itu memorable banget lah, nggak bisa dilupain. Menurut kan juga gitu ya. Jadi pengalaman yang paling menyedihkan selama nge-MC gitu kan salah penyebutan nama. Goprun. Virgon harusnya. Sih malu banget tuh sumpah. Tapi gak apa-apa lah guys. Kesalahan itu bakal jadi apa ya? Kedepannya tuh bakal jadi motif bla pokoknya nama lah. Gitulah. Lanjut. Ya makanya kalau ini tips aja buat kalian yang mau nge-MC atau mau apa, harus dipahami dulu acaranya. Jangan bego kayak gue gitu. Malu asli sampai. Tapi yang udah profesional pun pasti punya kesalahan sih menurut gue. Ada aja sih. Ada aja gitu kan. Namanya juga manusia gak sempurna, bener gak sih? Apalagi nih? Oke, pertanyaan yang ke-7. Pertama, pacaran nembaknya lewat apa nih? Lewat apa? Apa lewat chat kah? Apa langsung otodidak atau gimana? Otodidak? Iya, jadi langsung live lah gitu. Live. Otodidak kan langsung disamperin gitu. Oh iya. Pertama pacaran. Iya, yang cinta pertama itu. Oh gue mah gentle, gue langsung ngomong. Langsung ngomong.
Gue seret ceweknya ke semak-semak. Ih ngeri banget ya baunya semak-semak. Nggak mau belajar biologi waktu itu untuk mempelajari akar semak gitu waktu itu. Langsung on point. Ya gue bilang aja mau nggak pacaran gitu. Gitu. Oh enggak, kamu mau gak jadi pacar aku? Gitu enggak gitu. Enggak. Mau gak pacaran gitu dulu? Mau nggak pacaran? Ya mau, ya udah. Dianya ikhlas ridho lillahi ta'ala sama gue. Ya udah gaskeun. Gak terpaksa gitu ya. Memaksa gitu. Gua mah gini, maksudnya biar kita nggak ditolak, ya gue harus tahu dulu si cewek ini juga suka sama gue atau enggak. Kalau misalkan gue feelingnya kayaknya dia nggak suka sama gue, nggak bakal ditolak. Gak bakal ditembak gitu. Gak bakal ditembak, gitu. Waktu masih cinta monyet. Oh cinta monyet. Kalau sekarang bukan, kamu gak jadi pacar aku jadi will you marry me? Wih mantap. Aduh terngiang-ngiang kapan ya aku? Promosi Wak. emang lu pengen nikah banget? Enggak sih tapi ya pengen, maksudnya kayak ya banyak juga kayak seumuran aku gitu kayak udah pernah nikah jadi kayak terngiang. Udah pernah nikah? Banyak banget umur. Lu temenan sama janda gitu udah pernah nikah? Bukan udah pernah tapi kayak udah pada nikah. Aku tuh kayak udah pernah nikah gitu kan, jadi terngiang-ngiang gitu kan. Kayak temen aku banyak juga yang kayak kuliah kerja nikah jadi gitulah. Jadi kayak perbincangan itu beda-beda, ada yang ke rumah tanggaan, ini ke sekolahan gitu ya, ini ke permainan gitulah. Jadi kayak ya apa ya, pabelit lah tapi emang emaknya ya gitulah itu mah yang kawin lah. Oh jadi lu udah pengen kawin? Pengen sih kalau ada jodoh mah, tapi target tuh kayak 24-25 lah ya. Oh masih lama lah. Lu umur berapa sih? 20 kan? 20 tapi kayak pengennya tuh sekarang tuh kayak ya udah satu tapi buat serius ke depannya gitu. Malas banget buat kenal orang baru gitu. Dan belum nemu. Ya nggak tahu juga ya, kan tahu jodoh atu lagi, nggak tahu jodoh aku atau bukan gitu kan. Ya ada aja yang dampingin mah gitu kan. Oh ada aja yang dampingin mah. Ada aja. Tapi nggak gitu tahu kan. apakah ini orangnya serius atau enggak. Benar juga. Jangan-jangan lu ngomong kayak gitu kode. Iya. Pengen dilamar. Tapi misalkan tiba-tiba yang dekat sama lu terus lu bilang dia bilang mau nggak lu nikah sama gua gitu. Lu jawabnya bakal apa? Jawabnya ya aku jalanin dulu, kalau emang benar jodoh ya aku pengennya pas temenin dulu aja sampai nanti gitu. Gini bagaikan seberapa lama sih lo bisa nemenin gue gitu kan. Kalau yang tetap bertahan itu aja berarti emang dia tuh ya bisa nemenin aku terus sampai sana gitu. Jadi emang males banget kenal orang baru, walaupun itu temen kayak ya kan gak ada yang tahu ya jodoh tuh bisa teman atau gimana. Jadi tapi statusnya pacaran? Enggak, emang gak mau pacaran. Oh jadi lu lu punya seseorang yang spesial? Ada gitu. Yang lu nenenin dia. Nemenin maksudnya. Sorry ya, gue belum punya anak. Iya maksudnya sorry salah gue nemenin maksudnya. Oh, lu nemenin ada dia. Ada yang nemenin, cuman ya gitu aja deh, jalanin aja gitu. Dia seberapa kuat sih nemenin gue sampai nanti gue pengen gitu, kayak target gue 24-25 gitu kan. Kalau emang jodoh gue itu. Kalau enggak ya udah sana pergi gitu kan. Ya dengan tipikal lu kayak gini, maksud gue gini. Ada enggak kriteria tertentu kayak misalkan pekerjaannya harus gini gitu. Kan ada teman-teman kita lah di usia lu, gue ngerasain banget. Ada yang teman-teman gue yang misalkan dia nih pengennya punya pasangan yang berseragam. Iya kan? Ya, bener kan? Kalau lu gimana? Apakah harus berseragam? Apakah harus kerja di mana gitu? Enggak sih, kalau masalah kerja mah enggak dipatok ya. Ya ada, yang penting ada penghasilan itu mencukupi udah sih itu. Apalagi kalau rumah tangga yang diutamain itu pasti itu kan ya. Ekonomi lah, yang penting sih itu, nggak orang yang lebih, yang penting punya penghasilan sih udah itu aja. Yang penting punya penghasilan. Nggak harus kayak jabatan ini itu nggak. Berapapun kan bisa. Sehari lu dikasih 2.000. Lah. Ya katanya berapapun. Nya apa meren rumah tangga saku mah gitu kan, sabulana 100 juta lah. Yang penting tanggung jawab lah laki mah gitu. Terus kayak nurutin apa yang gue mau gitu kan. Kayak misalnya kalau emang cinta gitu, orang itu kan pasti memperjuangkan, mengusahakan untuk biar ceweknya bahagia gitu kan. Gitu sih. Gitu. Yang lu mau apa sih maksudnya? Ya cewek gimana sih gitu kan. Ya gitulah, cewek mah kayak manja-manja gitu. Oh lu tipikal orang yang manja. Manja banget. Oh jadi kalau lu pacaran gelendotan aja gitu ya. Iya sih, tapi gak semua juga. Kayak gue tuh lebih merhatiin dari jarak jauh, ngerti gak sih? Sekarang kok dulu mah emang gue juga sama bucin. Dulu gue pernah jadi pakgel juga tahu. Setiap hari yang ngejemput beda-beda tahu. Masa? Iya, gue dulu tuh mikirnya mungkin nanti semakin sana semakin banyak yang deketin ya, taunya salah, semakin drop, semakin kayak lain gituan deui gitu, lain masana deui gitu nya ganti-ganti. Oke. Jadi dia udah melewati masa-masa kebangorannya dan sekarang udah bener-bener nyari yang bener-bener serius untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Bener. Orangnya ada
Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada orang baru yang lebih serius, lu akan sikat juga gitu mungkin. Gitu ya. Oh, berarti yang sekarang lagi deket sama dia tuh mikir-mikir tuh. Iya, pokoknya like, comment, subscribe, tonton iya. Apa sih? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini kerasa banget tahu, guys. Ini adalah biji ke-8, oke? Oke, jadi gimana sih rasanya jadi MC gitu kan? Selama sekarang kayak kerja di sini gitu, di Jabar News, di JMN channel ini, gimana jadi MC gitu? Jadi MC apa ya? Ya gak gimana-gimana, seneng aja gitu. Karena basicnya gue seneng ngomong, terus kemudian passion gue di situ, terus gue berpenghasilan di situ. Kan kata pepatah bilang kalau hobi yang dibayar itu adalah hal yang sangat enak ya. Nah gitu, alhamdulillah. Puji Tuhan gue dari 2011 mulai siaran, 2013 udah mulai nge-MC, sampai sekarang tetap bisa bertahan dengan nge-MC gue walaupun kampret nih COVID bikin nge-MC jadi terhalang, tapi tetap gue nggak jauh-jauh dari dunia public speaking gitu. Radio kan waktu kemarin gue udah nggak ada yang ngajakin lagi. Sekarang di podcastan tetap public speaking juga, ngasilin duit dari sini juga. Ya alhamdulillah sih hal yang menyenangkan Vero gitu. Udah gitu aja sih, seneng aja gitu bisa. Tapi kayak belajar gak sih kalau MC kan harus bener-bener katanya tuh terurai lah ya, bagus gitu kan. Gimana tuh belajar public speaking gak sih? Iya, gue bersyukur banget. Jadi awal masuk gue radio 2011 gue ketemu sama orang yang menurut gue berjasa. Karena bisa nganterin gue ke radio itu, terus bisa ngajarin gue selama gue di situ kurang lebih 2 tahunan. Ini kalau lagi nonton, namanya Banyu Nugraha. Dia dulu guru di DJ Ari School. Sekarang masih siaran di salah satu radio di Purwakarta. Dan dia host di Kompas TV. Kemudian gue gak lupa lagi Trans 7 kayaknya. Lupa lah, tapi dia udah di host TV yang banyak ngegembleng gue gitu. Dulu gue waktu awal-awal siaran ngondek. Oh jadi mantan begal ya? Iya. Becong gagal. Iya, gue ngondek dulu siaran cuy. Jadi kalau opening tuh gini, hai apa kabar, ketemu lagi barengan Eike Nuga gitu. Terus alhamdulillahnya Banyu bilang katanya, kalau lu mau ngondek di luar sana banyak yang ngondek. Coba deh lu keluarin sisi lu, karena gue gak nemuin lu tuh bukan ngondeknya memang bener-bener lu ngondek gitu, cuma lebih ke kayak pembawaan aja. Lu ilangin itu, lu be yourself, jadi diri sendiri. Akhirnya gue mencoba dengan kelelakian gue maco, dan gue bertahan di genre itu sampai dengan sekarang alhamdulillah. Host lagi penyiar radio tetap laki banget gitu dengan kekonyolannya. Terus kemudian MC juga tetap dengan gaya laki, dan alhamdulillah udah ketemu pangsa pasarnya gitu. Pangsa pasar event-eventnya yang laki banget gitu. Kayak jadi yang rokok. Itu yang kayak ngondek-ngondek itu dibuat-buat dulu. Pengen penasaran jadi ngondek gimana ya, gitu. Karena dulu gue berpikir gini, kalau gue pengen siaran radio yang banyak didengarkan sama orang itu yang ngondek dulu ya gitu dulu. Cuma pada akhirnya ya Abanyu tuh bilang ke gue, kalau lu mau jadi kayak mereka ya segmentasi pasar lu akan susah karena lu akan bersaing dengan mereka-mereka itu gitu. Ya, lu cari yang beda deh, yang dulu di kota ini katanya yang jarang tuh MC laki. Ya cobalah, lu kan emang laki, karena gue tahu lu tuh ngondeknya dibuat-buat. Akhirnya gue mencoba untuk laki, dan gue berpikir bahwa ini kayaknya blunder deh, gue nge-MC juga gak bakal laku gitu, karena waktu itu yang ngondek-ngondek yang masih laku kan. Tapi ternyata enggak. Justru malah menurut gue pasarnya waktu itu lebih ke butuh MC yang laki. Yang formal gitu ya. Oh, yang laki banget, yang manly gitu, yang manly. Dan sejak saat itu alhamdulillah puji Tuhan sampai sekarang juga pasarnya ada gitu, produk-produk yang laki banget. Kayak otomotif tuh gue hajar. Kan gak mungkin otomotif yang misalkan karakternya kemayu, misalkan laki kayak produk brand rokok dan lain-lain gitu. Harus maco gitu kan. Maco, misalkan produknya sport. Wah laki banget kan. Bener-bener. Nah, ada segmentasinya, alhamdulillah gue udah nemuin itu gitu. Tapi bisa menempatkan gak sih kayak misalnya ininya kayak gini, bisa gak sih kalau sekarang jadi ngondek-ngondekan lagi gitu? Pernah anjir, pernah. Gimana? Jadi gini, waktu itu gue ditelepon untuk nge-MC berapa titik gitu ya. Angkanya bagus lumayan. Terus gue bilang kan ke bini gue nih, dapat nih berapa titik, 6 titik gitu. Dan angkanya lumayan bagus lah gitu. Oke udah deal sama gue. Terus tiba-tiba 2 hari kemudian si IO-nya ini nelpon ke gue. Mas Nuga bisa gak ngondek katanya. Soalnya kita butuhnya yang ngondek. Anjir gue bingung kan. Gue nanya ke bini gue gini. Ini uangnya gede. Tapi gue harus ngondek. Gimana? Ambil jangan? Ya terserah katanya. Terserah. Iya, satu sisi gue kalau untuk demi duit ya pengen banget gitu ambil. Cuma
gue nggak bisa ngebohongin diri gue sendiri karena gue nggak gitu. Karena bukan begal ya. Bukan begal. Akhirnya gue pikir udahlah kasihin aja rezeki ke teman gue yang ngondek itu, yang ngondek, yang genrenya gitu. Gue nggak bilang ngondek itu salah gitu karena ada segmentasinya masing-masing. Akhirnya ya udahlah berbagi aja dan ya alhamdulillah ada penggantinya rezekinya setelah gue nggak ngambil itu gitu. Dan kalau lu mau belajar public speaking menurut gue selain jam terbang, selain banyak lihat, lu juga bisa belajar. Kalau di Bandung ada tuh. Lu kuliah di mana? Di Unpas. Unpas. Dekat Unisba gak sih? Iya, sebelahan lah tetangga. Sebelahan kan? Nah, gua dulu sekolah di situ di JRI School, di JRI School. Di JRI School. Sekolah public speaking ya? Sekolah public speaking dan broadcasting. Jadi kalau lu pengen jadi penyiar kayak gitu, ini juga jadi promo nih. Karena gua jebolan sana dan gak dapet sertifikat gua. Kenapa? Karena waktu itu gue sekolah berapa minggu, terus kemudian bini gue melahirkan gitu, beres. Jadi nggak sempat kesana lagi gitu, karena kan jauh dari Emang sini. Emang itu sekolahnya selama berapa tahun sih? Cuma berapa bulan gitu. Berapa bulan gitu. Berapa Tapi bulan. itu pasti jadi bisa apa gimana nih? Balik lagi ke kita sih, tapi minimal kalau gue kan karena memang gue ada basic di siaran sebelumnya, jadi gue tahu apa yang gue lakuin ini ada namanya ternyata teknik ini dan jadi pendalaman aja. Tapi untuk yang lo belum tahu banget bisa jadi tahu, terus kemudian bisa ketemu teman-teman yang punya visi dan misi yang sama gitu. Jadi pengalaman dari teman-teman juga ya? Pengalaman dan teman-teman juga benar. Dan tapi benar sih yang paling kuat selain dari pendidikan gitu ya, lo belajar adalah jam terbang. Jam terbang, iya. Jadi sering-sering aja nge-MC. Ntar juga jadi kebiasaan tuh ya. Skillnya udah kebiasa gitu. Saya kan kalau jadi penyiar gitu harus asik gitu ya. Semua mengenal diri sendiri gitu kan. Bener. Harus asik. Pernah gak sih ngucapin salah kata gitu? Enggak, bukan nama. Sering. Tapi malu gak sih? Gue pernah sampai masalah cuy, sampai mau dilaporin ke polisi. Serius, karena gini, menurut gue jadi penyiar itu nggak ada resikonya kerjanya. Nggak juga. Tiap orang tuh tiap pekerjaan tuh ada resikonya masing-masing cuy. Bahkan ketika lu jadi penyiar radio yang katanya nggak ada resiko, ada aja. Gue pernah masalah, gue niatnya bercanda, ternyata ada orang yang kesinggung. Ya gue nggak membenarkan perbuatan gue juga, karena bercandaan off air, bercandaan gini gue bawa ke on air. Ada orang yang tersinggung, pada akhirnya wah itu rame banget tuh waktu itu. Dan tapi selesai bukan di jalur hukum ya. Sebelum ke jalur hukum gue udah sentuh dia di jalur kekeluargaan dan alhamdulillah bisa nerima gitu. Karena kita nggak tahu nih orang bisa tersinggung itu beda-beda kan, beda-beda orang tersinggung itu. Makanya lain ladang lain ilalang lah menurut gue. Kalau di kota ini lu siarannya gini, di kota lain lu siarannya kayak gini akan beda gitu. Jadi semua yang kita lakuin itu ada posisi baiknya dan buruknya juga ya. Ada positif dan negatifnya. Betul. Gak semuanya bakal bagus terus, itu pasti ada kesalahannya juga. Betul. Gitu. Namanya juga hidup, kita kan numpang di dunia gitu kan. Iya, ya kayak gue sama lu aja nih ngobrolin soal lu berdamai dengan diri lu sendiri, itu bener-bener gue udah setting, gue main aman, tetap aja gue dibully kan. Iya bener. Padahal kan sebelumnya pasti kita ngomong dulu gitu ya. Ini kita langsung otodidak nanya gitu kan ya. Pasti ngomong dulu takutnya sakit hati gitu kan. Padahal kan gue santai-santai aja gitu kan. Nah, digituin. Gitu Vero ya. Oke. Dan nanti kayaknya gue sama Vero bakal ada program baru Vero ya. Jadi aku bakal jadi host gitu sama Kanuga. Gue udah cocok belum nih aku jadi host guys. Tolong posting. Cocok ya. Cocok. Pokoknya nantikan terus program Jadi Begini Podcast pasti tetap masih ada. Kemudian Vero The Explorer masih ada. Masih ada pokoknya. Betul. Jalan-jalan, hayu. Jalan-jalan. Vero The Explorer. Hidup adalah uli. Wih, jangan lupa di like, comment, subscribe dan bagikan ya Vero ya. Ya dong, harus banget. Pokoknya harus ditonton. Pokoknya coming soon. Asik. Dan nanti kemungkinan gue sama Vero juga bakal ada program baru. Program barunya apa? Tungguin aja. Iya pokoknya coming soon juga lah pokoknya. Karena kita bakal di sini bakal membuat semuanya bakal jadi teruwu lah. Bukan teruwu. Oke Vero, ada lagi gak? Udah kerasa ya Wak. Ini sudah jadi biji ke-8. Betul, lu tutup dong. Tutup dong. Kesimpulan dari obrolan ini apa? Terus lu bilang terima kasih sudah mendengarkan Jadi Begini Podcast. Tapi ada kesimpulan dulu. Kesimpulannya kemana? harus ada apa yang menginspirasi gitu dari obrolan tadi. Jadi kesimpulannya tuh setelah aku ngomong sama Kanuga banyak banget kayak manfaat baiknya juga sih. Kayak dari be yourself dia gitu.
Terus kayak kehidupannya itu kayak gimana. Bagus juga sih gitu kan pengalamannya gitu kan. Banyak yang dicontoh gitu. Tapi yang ngeri sih itu ya. Yang kesalahan kata itu ya. Kayak nama baiknya tuh. Nama baik. Nama pas Kanuga nge-MC salah pengucapan kata itu sih. Itu masih malu banget ya kayak. Malu banget. Tapi keren sih menurut gue. Kanuga itu bagus banget. Public speakingnya oke. Aku juga pengen belajar gitu sih sama Kanuga. Boleh gak sih? Ya sharing aja lah, sharing aja. Karena aku juga masih belajar gitu kan, public speakingnya kurang bisa. Jadi aku pengen belajar banget sama Kanuga gitu kan. Doain aja guys, aku biar jadi host juga. Pokoknya Kanuga keren sih menurut gue. Bisa jadi ngonek juga. Pokoknya bisa di segala bidang sih menurut gue. Keren banget pengen kayak gitu. Jadi bisa menempatkan sesuatu yang ini kayak gini. Oke banget lah menurut gue. Kadang semua orang tuh susah gitu. Gimana ya? Kadang iya orang bisa hungkul gitu kan. Kalau Kanuga kayaknya bisa semua deh kayaknya bisa gak sih? Bisa split gue bisa debus gue. Bagus. Iya karena bisa aman apapun bisa lah ya. Pokoknya duitnya mah diterima nya. Iya. Kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya apa ini teh? Kesimpulan lagi ngobrol wae teh kerasa. Kesimpulannya apa? Apa ya yang lu yang jadi manfaat dari obrolan ini apa menurut lu? Manfaat obrolan ini ya pokoknya Ya udah tutup acaranya. Oke guys, selesai obrolan aku sama Kanuga. Aku menjadi Nuga versi cewek. Pokoknya apa nih kapan sih? Jadi bikin podcast.